keberhasilan anak belajar dalam suatu lembaga pendidikan ini adalah bisa menyaring mana pengaruh yang baik, mana pengaruh yang kurang baik. Artinya dengan Bapak Ibu guru siswa harus berbuat baik, sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu semangat mengikuti MPLS. Perkenalkan, nama saya Ibu Mega Novindasari. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Negeri Kota Mojokerto. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Di samping saya sudah ada Bapak Purwostiono. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi. Bagaimana Pak Pur kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Tetap sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala, Pak. Mungkin Pak Pur bisa menjelaskan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat. Bapak akan berupaya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang wawasan Wiyata Mandala, karena ini sangat penting bagi anak-anak di saat memulai masuk dalam suatu lembaga pendidikan yang baru, utamanya setelah anak-anak diterima di SMK PGRI Kota Mojokerto. Berbicara tentang wawasan Wiyata Mandala, wawasan Wiyata Mandala itu terpenggal menjadi beberapa suku kata, antaranya adalah pertama wawasan, yang berarti suatu sikap pandangan yang mendalam terhadap sesuatu hakikat. Artinya sikap kita terhadap sekolah ini bagaimana. Lalu yang kedua wiyata, itu adalah pendidikan. Dan yang ketiga mandala adalah suatu tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala itu adalah suatu sikap, cara pandang terhadap lingkungan pendidikan. Nah, ini erat kaitannya dengan berbagai aspek yang ada di lingkungan sekolah. Sebab sekolah ini ada beberapa unsur yang sangat menentukan bagi anak-anak selama anak-anak itu nanti akan melaksanakan pendidikannya. Di antaranya adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah itu berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain, yang mana sekolah itu adalah tempat siswa belajar, tempat guru mengajar, sehingga ada transfer ilmu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diberikan selama anak-anak belajar di sekolah. Yang kedua, di sekolah ada penanggung jawabnya, yaitu seorang kepala sekolah. Sampai tahun ini, kepala sekolah di SMK PGRI tetap bernama Bapak Dr. Andes Suparmian. Ini adalah sebagai penanggung jawab pendidikan yang ada di SMK PGRI, sesuai dengan program yang telah dibuat oleh sekolah setiap awal tahun pelajaran. Dan yang ketiga unsurnya adalah Bapak Ibu guru, orang tua, siswa. Ini adalah merupakan satu kesatuan. Berhasil dan tidaknya anak-anak belajar di SMK PGRI itu tidak hanya ditentukan oleh gurunya, tidak ditentukan oleh siswanya, tapi juga peran orang tua di dalam mengarahkan, di dalam membimbing anak-anak, membantu anak-anak bagaimana anak-anak itu agar bisa lancar, agar bisa dalam melaksanakan pendidikan di SMK PGRI itu memperoleh dukungan dan pendampingan yang baik, baik itu dari guru, dari orang tua.
Itu kilas terkait dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya, bagaimana cara untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala? Cara sekolah untuk mewujudkan Wiyata Mandala ini harus mengacu pada fungsi utama dari suatu sekolah. Bahwa sekolah itu adalah tempat, tadi saya katakan, tempat siswa belajar, tempat guru mengajar. Jadi jangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Artinya, sekolah sebagai Wiyata Mandala itu harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Banyak perbedaan-perbedaan yang nantinya akan muncul, banyak paham-paham yang nantinya akan terjadi pertentangan apabila di dalam masyarakat sekolah itu mereka tidak memahami asal-usul, tidak memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga sekolah itu tidak boleh hidup menyendiri, lepas dari tantangan sosial budaya masyarakat di mana sekolah itu berada. Sekolah harus bisa juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya berbagai macam sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, yang nanti justru akan menimbulkan suatu pertentangan. Oleh karena itu, untuk sekolah agar bisa mewujudkan suatu Wiyata Mandala, maka sekolah itu harus memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, satu, sekolah itu adalah sebagai wadah yang memberikan bekal hidup bagi warga sekolah, terutama siswa-siswanya. Bagaimana siswa itu seharusnya melaksanakan suatu pendidikan, memperoleh suatu ilmu pengetahuan, dan tidak mengikuti atau tidak ikut terhadap kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ini yang pertama. Yang kedua, sekolah sebagai institusi, sebagai suatu lembaga tempat peserta didik itu belajar. Nah, tugas siswa ini adalah belajar, yang memperoleh bimbingan dari Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu guru. Sehingga dalam membimbing, peranan pendidik ini juga sangat penting, peranan seorang siswa juga sangat penting agar keduanya itu bisa sejalan di dalam mencapai suatu tujuannya. Itu yang kedua. Sebenarnya yang lain masih banyak, saya sampaikan beberapa hal saja. Yang ketiga, yaitu sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil. Artinya, kita yang berada di suatu lembaga pendidikan ini harus memperoleh pelayanan yang sama tanpa ada suatu perbedaan. Apa itu perbedaan gender, perbedaan status sosial, atau perbedaan sosial ekonomi di mana masing-masing siswa itu berada. Itu diantaranya. Terima kasih. Oke. Sudah cukup jelas saya rasa untuk cara sekolah dalam mewujudkan sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala. Berikutnya, bagaimana peran siswa untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala, Pak? Peranan siswa dalam mewujudkan sekolah sebagai Wiyata Mandala ini sangat utama, karena siswa itu adalah sebagai subjek dalam suatu sekolah. Maka dalam mewujudkan sekolah sebagai Wiyata Mandala itu peranan yang harus dilaksanakan oleh siswa, diantaranya pertama harus mentaati segala peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah tanpa terkecuali. Artinya di situ peraturan itu ada perintah,
ada larangan, ada sanksi. Nah, ini harus dipahami oleh seorang siswa. Lalu yang kedua, siswa itu harus bersikap hormat dan sopan terhadap Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Artinya dengan Bapak Ibu guru siswa harus berbuat baik, sopan terhadap sesama temannya, dia juga harus saling menghormati. Dan yang ketiga adalah tugas siswa, peranan siswa dalam mewujudkan Wiyata Mandala itu adalah siswa harus belajar dengan tekun. Apalagi di era sekarang, keberhasilan anak belajar dalam suatu lembaga pendidikan ini adalah pertama tergantung dari anak itu sendiri, dari siswa itu sendiri. Karena di era pandemi seperti ini, pembelajaran secara langsung, secara luring itu masih sangat terbatas dan mungkin belum bisa dilaksanakan. Sehingga kalau niat dan kemauan dari siswa itu untuk mau belajar dengan tekun, insya Allah sekolah itu nanti akan benar-benar menjadi sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang di luar ketentuan aturan yang berlaku di sekolah, maka itu harus penyelesaiannya bisa dilaksanakan dengan cara preventif maupun represif. Artinya tidak semaunya sendiri dari masing-masing komponen yang ada di sekolah, baik itu siswa, guru, ataupun stakeholder yang lain. Itu diantaranya. Terima kasih. Jadi peran siswa dalam mewujudkan sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala itu sangat penting. Harus mematuhi aturan yang ada, saling menghormati, dan tidak lupa belajar tetap harus dengan giat dan semangat. Untuk yang terakhir Pak Pur, mungkin ada pesan dan harapan untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Terima kasih. Pesan saya untuk anak-anak yang tahun ini melaksanakan pendidikan atau mulai melaksanakan pendidikan di SMK PGRI Kota Mojokerto, pesan saya, satu, tetap semangat dengan kondisi apapun, patuhi protokol kesehatan sehingga di era pandemi COVID-19 ini anak-anak tetap diberikan kesehatan, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dengan baik. Ini pesan saya. Dan yang lain, anak-anak tolong pengaruh-pengaruh yang kurang baik, pengaruh-pengaruh yang negatif, lebih-lebih di era pandemi ini dengan waktu yang sangat luas, sangat longgar, banyak dimiliki oleh anak-anak di luar sekolah. Saya yakin pengaruh-pengaruh negatif itu akan semakin banyak. Tolong anak-anak bisa istilahnya menjaga diri, bisa menyaring mana pengaruh yang baik, mana pengaruh yang kurang baik, sehingga anak-anak itu benar-benar sebagai warga sekolah, sebagai siswa itu tetap nanti akan bisa memiliki sikap perilaku sebagai seorang siswa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan waktunya. Semoga bincang-bincang kita hari ini membawa banyak manfaat untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih. Nah, untuk anak-anakku yang ada di rumah, setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di deskripsi YouTube. Dan yang tidak kalah penting, like, comment, and subscribe channel YouTube kesayangan kita, SMK PGRI Kota Mojokerto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis